Kebijakan publik dan budaya atau adat. Materi ini ada beberapa. Yang pertama, kebijakan publik, kemudian yang kedua, tahap-tahap kebijakan publik, kemudian yang ketiga, budaya atau adat, kemudian yang keempat yaitu sinkronisasi kebijakan publik dan budaya atau adat. Baiklah, mari kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama, kebijakan publik. Apa itu kebijakan publik? Kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan, dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan yaitu sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. James E. Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini menurutnya berimplikasi antara lain: yang pertama, kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada suatu tujuan. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah. Yang ketiga, kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, dan bisa juga bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Yang kelima yaitu merupakan poin terakhir dari yang dikemukakan oleh James E. Anderson, yaitu adalah kebijakan dalam arti positif didasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa atau otoritatif. Baiklah, kita lanjut kepada materi yang kedua, tahap-tahap kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik yaitu ada beberapa aspek. Yang pertama, penyusunan agenda atau juga disebut sebagai agenda setting. Kemudian yang kedua, formulasi kebijakan atau juga disebut sebagai policy formulation. Kemudian yang ketiga, adopsi atau legitimasi kebijakan atau juga disebut policy adoption. Selanjutnya yang keempat, implementasi kebijakan atau policy implementation. Kemudian yang kelima ataupun yang terakhir yaitu penilaian atau evaluasi kebijakan atau juga disebut policy evaluation.
Kemudian kita lanjut dengan materi yang selanjutnya, budaya atau adat. Budaya atau adat adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya atau adat memengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia, yaitu diantaranya agama, politik, adat istiadat, bahasa, bangunan, pakaian, bahkan suatu karya seni pun tidak lekang dari pengaruh budaya. Beberapa ahli juga memiliki pemahaman yang cukup berbeda dari pengertian budaya tersebut. Para ahli yang memberikan sumbangsi pemikirannya antara lain, yang pertama, E.B. Taylor dalam Sei Kanto. Menurutnya, budaya adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Pendapat yang kedua dikemukakan oleh Linton. Menurutnya, budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Pendapat yang terakhir dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, budaya ialah hasil dari usaha perjuangan masyarakat pada alam semesta dan zaman yang memberikan bukti kemakmuran dan kejayaan hidup. Usaha perjuangan inilah yang mampu menghadapi serta menyikapi berbagai kesulitan dalam mencapai kemakmuran dan kebahagiaan hidup masyarakat tersebut. Nah, itulah penjelasan mengenai kebijakan publik dan budaya atau adat. Kita lanjut dengan materi yang berikutnya, sinkronisasi kebijakan publik dan budaya atau adat. Negara Indonesia merupakan negara yang mana mengakui hak-hak budaya masyarakatnya sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 18B Undang-Undang 1945 yang berbunyi, negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang notabene adalah negara hukum yang mana menjamin hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, secara eksplisit hak masyarakat hukum adat diakui dalam undang-undang tersebut terletak pada pasal 6 yang berbunyi, dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.